Saudaraku, Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 17, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, sehingga malam ini Dia mau saudara merdeka dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang membelenggu hidup kita, karena dosa itu memisahkan saudara dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga Dia mau mati bagi kita di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Dia mati, supaya kita yang percaya kepada Yesus bisa bebas dari semua dosa-dosa kita. Saudara, pada hari ini Yesus tahu apa keberatan kita, apa persoalan kita, apa pergumulan hidup kita. Dia kenal kita satu persatu, dan Dia sangat mengasihi kita. Saudara, Tuhan tidak mau saudara menderita karena penyakit. Tuhan juga tidak mau saudara menderita karena dosa saudara. Tuhan tidak mau saudara sedih. Sudah banyak sekali manusia di dunia ini yang depresi, sedih, bahkan saking depresinya mereka mau bunuh diri. Saudaraku, Yesus mau membebaskan kita dari semua itu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Allah adalah kasih. Dia sangat mengasihi saudara. Bahkan sekarang ini juga sudah tersedia bagi kita sungai kesembuhan, sungai kebebasan, sungai kelepasan bagi kita semuanya. Amin. Mengalir deras bagi saudara. Biar pada hari ini semuanya kita menerimanya. Katakan amin. Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus mati supaya saudara hidup, dan saudara memiliki hidup yang kekal di sorga. Dan juga selama saudara hidup di dunia ini, hidup saudara diberkati Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia ini sempurna. Taman Eden itu lengkap dengan semuanya, saudaraku. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama, sangat diberkati oleh Tuhan. Tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan pada manusia pertama. Dan mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Mereka hidup sangat diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu tersedia di Taman Eden. Dan tiap sore Tuhan datang dan mereka dapat bersekutu dan menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Itulah dia manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita baca Kejadian 1, mari kita buka saudara. Saya mau mengajak saudara buka dari buku Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 31. Saya bacakan kepada saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Katakan amin. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tuhan berkata sungguh amat baik. Semua yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Manusia pertama sangat senang hidupnya, sangat bahagia. Tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Saudara berkasih, itulah yang dialami oleh manusia pertama. Tetapi saudara, musuh manusia ini ada, namanya setan. Setan itu benci kepada manusia. Dan saudaraku, setan ini membujuk manusia pertama supaya jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan, sehingga hidup manusia itu sangat menderita. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan berfirman, semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu pohon. Itu jangan kau makan buahnya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kau memakannya, maka engkau akan mati. Tuhan berfirman. Dan setan datang membujuk manusia untuk melanggar firman Allah, untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah dia dosa, melanggar firman Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya patuh kepadanya.
Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Manusia bisa memilih apakah mau patuh kepada Tuhan atau tidak. Tapi sayangnya manusia, dia melanggar firman Tuhan. Dia tidak patuh kepada Tuhan. Setan membujuk manusia berdosa. Manusia tidak mau mendengar Tuhan, tapi mau mendengar setan. Manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Akibat dosa adalah kematian. Kematian itu perpisahan dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kematian badani, kematian rohani menimpa Adam dan Hawa ketika mereka makan pohon itu, buah pohon itu. Mereka berdosa, mereka melanggar firman Allah. Walaupun mereka tidak langsung mati setelah mereka makan buah pohon itu, mereka masih hidup 1000 tahun lagi. Tetapi pada saat itu, pada saat ketika mereka berdosa, mereka langsung mati rohani. Mereka memang tidak langsung mati badani, tapi saudara lihat akibat dosa, penyakit mulai datang, kematian datang. Itulah adalah akibat yang paling parah dari dosa. Umur manusia makin lama makin pendek. Kalau tadinya 1000 tahun, kemudian menjadi 120. Bahkan sekarang kalau kuat hanya 70-80 tahun, saudaraku. Saudara mereka kasih makin lama makin pendek umur manusia. Karena kenapa demikian? Karena ada dosa. Dosa yang menimpa manusia ini sejak dari manusia pertama. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka maut pun datang menjalar kepada seluruh keturunan, pada seluruh generasi. Saudaraku, itulah dia akibat dosa. Penyakit, kesedihan, kegagalan, kematian. Tetapi karena Yesus mengasihi kita, Yesus datang ke dunia ini. Dia tanggung semua dosa kita di kayu salib. Dia mati bagi kita di Golgota 2000 tahun yang lalu. Seharusnya kita yang mati karena dosa kita, tetapi karena Yesus mengasihi kita, Dia tanggung dosa kita. Dia yang mati ganti kita. Katakan amin. Karena Dia sangat mengasihi kita, maka Dia pikul semua dosa kita di tubuhnya di kayu salib, saudaraku. Dan karena manusia ini sangat berdosa, firman Tuhan berkata, saudara, upah dosa adalah maut. Pasti maut, karena upah dosa adalah maut. Dan tidak ada manusia dimanapun di dunia ini yang belum berdosa. Semua pasti mengakui mereka sudah berdosa. Walaupun saudara berkata saudara belum pernah merampok bank atau membunuh orang lain, saudara tetap tidak bisa menyangkal saudara sudah berdosa. Dan upah dosa tetap maut. Tidak ada dosa besar atau kecil. Segala macam dosa akan membawa kita kepada maut. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Roma 6 ayat 23 berkata, walaupun upah dosa maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Berikan